warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa kembali bersama kami. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan baik dan sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di kesempatan hari ini kita akan mencoba untuk memperbaiki kulkas SAP yang mana untuk rusaknya di bagian freezernya atau di bagian evaporatornya. Terlihat pada permukaan evaporatornya banyak yang bocor dan sudah kita lakukan penambalan di bagian permukaannya. Ternyata evaporatornya sudah lapuh teman-teman. Jadi ketika kita melakukan penambalan di bagian yang lain ikut menyusul bocor ya teman-teman. Percuma jika kita melakukan penambalan. Apa yang harus kita lakukan teman-teman jika teman-teman menemukan kulkas seperti ini ya, di bagian evaporatornya banyak yang bocor. Oke teman-teman, jangan di skip dan supaya teman-teman paham dan langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan. Oke, langsung saja kita simak videonya. Teman-teman, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita melepas di bagian evaporatornya ini. Seperti ini ya teman-teman, sudah kita lepas di bagian evaporator. Sudah kita potong di bagian pipa hisapnya atau pipa tembaganya dan di bagian pipa kecil atau pipa kapilernya. Setelah kita lepas dan lalu kita bersihkan dengan menggunakan amplas supaya waktu nanti kita melakukan pengelasan itu hasilnya maksimal ya teman-teman. Hasilnya maksimal sehingga las-lasannya menjadi rapat dan tidak bocor. Ini wajib ya teman-teman dalam penginstalasian penyambungan di pipa-pipa kulkas ini wajib rapat. Karena apa ya teman-teman? Karena jika ada sedikit saja kebocoran maka gas pendinginnya akan keluar kembali sehingga membuat kulkas tidak dingin lagi. Oke teman-teman, setelah kita pasang untuk evaporatornya, langkah selanjutnya kita lakukan pengelasan. Dan untuk cara pengelasannya adalah kita harus panaskan terlebih dahulu di pipa tembaganya ini yang mau kita las. Setelah pipa tembaga sudah panas atau memerah, baru kita tempelkan dengan kawat lasnya. Supaya apa teman-teman? Supaya hasil las-lasannya maksimal. Oke teman-teman, sudah selesai untuk pengelasan di bagian pipa hisapnya. Dan selanjutnya kita akan mengelas di bagian pipa kapilernya atau pipa kecilnya ini ya teman-teman. Kita masukkan terlebih dahulu untuk pipa kapilernya di bagian input dari evaporatornya. Oke teman-teman, setelah pipa kapilernya sudah kita masukkan dan langkah selanjutnya kita akan mengelasnya. Dan sama dalam pengelasannya seperti tadi ya teman-teman, kita panaskan terlebih dahulu untuk bagian yang mau dilas. Ketika sudah panas atau sudah memerah, baru kita tempelkan untuk kawat lasnya. Nah seperti ini ya teman-teman. Ketika sudah panas baru kita tempelkan kawat lasnya sehingga hasilnya maksimal. Oke teman-teman, setelah kita melakukan pengelasan dan mari kita lihat, kita cek kembali
Apakah hasil las-lasannya maksimal? Oke, mantap ya teman-teman. Las-lasannya maksimal di bagian area pipa yang kita las itu sangat rapat. Oke teman-teman, dirasa sudah bagus dan rapat. Langkah selanjutnya kita akan rapihkan untuk bagian evaporatornya ini. Dan setelah ini kita akan melakukan pengisian gas pendinginnya. Oke teman-teman, langkah selanjutnya kita lakukan pengisian dan kita potong untuk pipa pengisiannya. Soalnya kemarin sudah kita las, sudah kita isi. Untuk gasnya ternyata evaporatornya bocor kembali. Dan kita sambung saja ya teman-teman untuk bagian pentilnya yang mau kita isi. Dan kita potong juga untuk di bagian pipa vakumnya, karena kemarin sudah kita las dan sudah kita isi. Oke, setelah sudah siap, kita lakukan proses pemvakuman. Oke teman-teman, kita berikan cairan metil dan kita akan mendeteksi bagian pipa pemvakumannya atau keluarnya angin. Kita akan mendeteksi keluarnya angin dengan cara kita berikan cairan metil supaya terlihat anginnya keluar. Dan untuk mendeteksi jika angin sudah habis, maka tidak ada lagi gelembung udara yang keluar. Dan langkah selanjutnya baru kita lakukan pengisian untuk gas pendinginnya ya teman-teman. Oke teman-teman, di bagian manifoldnya sudah terlihat min 30 dan terlihat di bagian metilnya sudah mau menghilang untuk gelembung udaranya. Berarti ini sudah siap untuk melakukan pengisian gasnya. Oke teman-teman, langsung saja kita buka untuk keran gasnya. Sudah terlihat di manifold sudah naik dan sudah keluar gasnya dari sini ya teman-teman. Kita biarkan terlebih dahulu gasnya keluar karena untuk mendorong angin-angin yang masih terjebak atau sisa-sisa angin yang masih terjebak di bagian instalasi kulkas ini. Kita biarkan terlebih dahulu ya teman-teman. Oke teman-teman, dirasa sudah cukup. Lalu kita akan tutup untuk pipanya dengan menggunakan tang dengan cara kita capit saja ya teman-teman. Nah seperti ini. Dan kita tunggu saja sampai gasnya benar-benar merata. Dan jika nanti kurang bisa kita tambahkan kembali untuk gasnya. Dan coba kita pegang di pipa presnya atau pipa tekannya. Jika terasa panas, ini menandakan bahwasanya gasnya berjalan lancar atau tidak buntu. Oke teman-teman, sudah menunjukkan tekanan PSI 10 PSI. Ini sudah cukup untuk pengisian kulkas satu pintu ini.
Dan coba kita lihat di bagian evaporatornya, apakah sudah dingin? Oke, alhamdulillah teman-teman. Di bagian evaporatornya sudah terasa dingin dan sudah ada bunga saljunya atau lengket kita pegang. Ini menandakan freezer sudah cukup dalam pengisian gas pendinginnya. Dan langkah selanjutnya kita segel saja karena sudah cukup. Dengan cara kita potong untuk pipa hisapnya dan kita las kembali alias kita segel. Oke teman-teman, demikianlah tutorial yang dapat kami berikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan sampai jumpa kembali di video kami selanjutnya. Yang mana tadi kita melakukan penggantian evaporator yang rusak dengan yang baru. Dan setelah itu kita melakukan cara pengisiannya. Oke teman-teman, sampai jumpa kembali dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.